Kemudian Allah memberikan perumpamaan. Kita lanjutkan dengan dari sungai susu, kemudian sungai khamr, wa anharu min khamril lazzatil lisyaribin. Di dalam surga itu ada sungai khamr, lezat, bahkan tidak memabukkan. Sungai apa ini? Kalau kita bisa lihat banyak orang yang mabuk harta beda dengan orang yang mabuk dengan khamr. Ada orang yang mabuk dengan kedudukan, beda juga dengan mabuk khamr. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kembali kepada diri kita. Jangan pernah kita takut hidup di alam dunia ini. Karena semua sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang lain. Kalau kita merasa takut, Allah nyatakan juga di dalam surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir. Hai orang-orang yang berselimut. Kenapa Allah memberikan peringatan ini? Selimut apa ini? Kita selalu berselimut dengan kesombongan. Kesombongan apa? Kesombongan harta kita, kita berselimut. Berselimut kita dari jabatan kita, kita berselimut, sombong kita. Kemudian kita sombong juga dengan nama predikat kita. Kita sombong. Maka diberikan peringatan oleh Allah, ya ayyuhal muddatsir, orang-orang yang berselimut. Kita buka selimut kesombongan itu. Kita buka selimut ketakaburan kita. Kita buka selimut ujub yang ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Qum fa'anzir. Bangun. Beri peringatan. Siapa? Bukan orang lain, tetapi diri kita dulu. Ketika kita sudah mampu memberikan peringatan buat diri kita, kita buka selimut yang ada di diri kita, selimut kesombongan, baru kita mampu membangunkan jiwa kita. Qum fa'anzir, beri, setelah bangun beri peringatan diri kita, bukan orang lain. Ketika kita sudah mampu memberikan peringatan buat diri kita, insya Allah lahir dan batiniah kita bersih, lahir dan batiniah kita suci, baru kita mampu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk membangkitkan jiwa, membangun batin kita? Lewat ayat ini, wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Terkadang kita ini terbalik. Kita ingin besar nama kita. Seolah-olah, bukan seolah-olah, bahkan kita berani menandingi, ya, menandingi Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Kita ini berani menciptakan Tuhan di samping Allah. Kita kepengen besar, padahal yang maha besar, yang wajib besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan kecil, bahkan tidak ada, tetapi terkadang kita merasa ada. Ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar, bukan kita kecil, Allah tidak. Allah itu maha besar, kita ini tiada. Terkecuali Allah besar, bahwa kita kecil. Tetapi ketika maknanya Allah maha besar, baru kita ini tiada. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah membuka baju aib kita, ketika kita sudah mampu membangkitkan jiwa, membangun batin kita, membuka kolbu kita, dengan caranya wa rabbaka fakabbir, membesarkan nama Allah, dengan perbanyak zikrullah, perbanyak ingat kita kepada Allah, insya Allah. Wa siyabaka fatahhir, baru pakaian kita bersih. Pakaian yang mana? Pakaian batiniah kita. Kalau pakaian lahir mungkin sudah bersih, setiap hari kita cuci, bahkan istri kita yang mencuci. Tetapi rata-rata kita lupa dengan pakaian batiniah kita yang diberikan oleh Allah. Karena Allah memberikan pakaian, ada pakaian lahir, ada pakaian batin.
Pakaian lahir yang selalu kita pakai untuk indah dalam penampilan kita. Tetapi pakaian batin itu yang terkadang kita lupa bahwa itulah yang harus kita benahi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain sudah dinyatakan bahwa kita ini tidak perlu takut dengan menghadapi kehidupan. Apapun yang kita hadapi kehidupan ini sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang lain pun juga mengingatkan kepada kita, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena kekasih-kekasih Allah yang namanya wakil-wakil Allah itu tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada keraguan-raguan, tidak pernah ada rasa was-was. Kenapa? Karena di dalam dirinya terkandung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 30 huruf yang ada di dalam huruf-huruf hijaiyah termasuk itu ada di dalam diri kita. Di dalam kalimatnya likulli ayatin wa harfin wa nuqtatin minal Qur'an bil hikmah. Jadi tiap-tiap ayat, tiap-tiap huruf, tiap-tiap titik yang ada dalam Al-Quran bil hikmah. Banyak hikmah-hikmah Allah. Banyak kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita mau teliti, dulu Rasulullah pernah ditanya oleh Yahudi, wahai Rasulullah, apakah huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu penuh dengan makna, bahkan ada di dalam diri kamu? Kata Rasulullah, hai Sayyidina Ali, engkau jawab orang Yahudi itu. Akhir Rasulullah mohon, ya Allah, engkau beri petunjuk Sayyidina Ali agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang Yahudi. Kita lihat huruf alif. Di mana huruf alif diletakkan oleh Allah di dalam diri kita? Kita lihat ketika bayi lahir, ketika usia sudah 40 hari, maka disitulah SK manusia diturunkan oleh Allah. Di mana? Di hidung manusia. Kenapa Allah letakkan di hidungnya? Karena di sana ada napas. Karena kebanyakan manusia itu lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Banyak kita mendustakan nikmat Allah. Ketika kita bangun dari tidur kita, boro-boro kita ingat dengan Allah. Lupa dengan doa. Padahal kita dari mati dihidupkan oleh Allah. Banyak kita bersyukur kepada Allah dengan doa ketika kita dibangunkan dari kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif ditaruh di hidung manusia agar kita selalu ingat bahwa tarikan napas kita, keluar masuknya napas kita, di situ ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala.